kias, dan ijma ini adalah rukun yang setelah Rasulullah meninggal. Kias adalah perumpamaan kita ketika sebuah persoalan hukum muncul di abad ini, lalu kita ambil yang mirip dengan zaman Rasulullah, ternyata mirip, misalnya tentang narkoba, marijuana, cimeng, sabu-sabu itu. Ternyata di zaman Rasulullah ada, yaitu khamar. Khamar itu merusak otak. Ya, ilatnya sama, itu sama-sama merusak otak. Berarti hukum cimeng, marijuana semua bisa dikiaskan dengan khamar di zaman Rasulullah, karena sama-sama merusak otak. Dalam Islam juga ada persamaan hukum. Misalnya dalam Al-Quran itu, wa iza bijuri sholati min yaumil jum'ah fasau ila zikrillah wa zarul bay'ah, tinggalkanlah jual beli. Nah itu yang pasti itulah jual beli. Tapi yang utang piutang, gadai menggadai, sewa menyewa, itu termasuk yang diharamkan. Jadi di masjid tidak boleh kita tijarah, ya, tidak boleh kita bermuamalah di masjid. Bayar apa? Bayar kalau untuk bayar zakat silakan, ya, bayar zakat boleh. Tapi kalau untuk murni muamalah haram di masjid. Di luar boleh, di rihab boleh. Rihab itu tubuh masjid tapi tidak berada di ruang utamanya, itu boleh. Itu disebutkan nanti. Sekarang kita masuk kepada air. Air ini air al-ma' dalam bahasa Arab, al-ma'un. Air ini merupakan perolehan manusia dari air untuk mensucikan tubuhnya dengan wudhu dan mandi. Wudhu dan mandi dianggap tohar bahasa Arab. Satu, dua. Air pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang ma'ul mutlak. Ini air yang sedikit banyaknya sudah dianggap halal dalam Islam. Misalnya air hujan. Air mutlak itu ada 7, ya. Air hujan, air sumur, air mata air, air laut, dan air sumur. Itu termasuk air yang mutlak. Artinya tidak dianggap bisa membatalkan wudhu kecuali dia kena najis. Dan batasnya adalah 600 kilo, ya, 600 kilo. Itu sebuah tempat di Baghdad ketika Rasulullah mengatakan air yang di atas 200 kilo tidak mungkin dinajiskan. Tapi kalau misalnya 200 kilo itu mungkin 1 tandon, ya. 1 tandon itu dianggap air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau di bawah itu tidak termasuk air yang mensucikan. Yang kedua, ada air mutanajis, air yang kena najis, bahasa mutanajis. Ini air yang tidak boleh dipakai berwudu karena dia kena najis. Walaupun sedikit, misalnya 600 liter, ya. Di bawah itu kena najis, itu tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Ada persoalan memang ketika kecuali misalnya air sungai, ya, air sungai mengalir, gede ngalirnya gitu, ya. Itu boleh nggak kita pakai untuk wudu selama tidak berubah menjadi sifat air, rasanya, bentuknya, dan peranakannya. Peranakannya itu maksudnya hal-hal yang membuat air itu menjadi makruh untuk digunakan. Air sungai yang 2 liter, apa dia kelihatan dasarnya, itu boleh kita pakai untuk berwudu. Walaupun kita melihat di atasnya ada bangkai kucing, bangkai anjing, itu lewat, itu termasuk yang biasa kita lewatin, boleh. Bahkan air-air yang kita pakai dengan
selang itu kan kelihatan kuning. Kalau berubah salah satu sifatnya itu menjadi halal. Misalnya bau gitu, bau apa namanya, bau besi, warnanya kuning gitu, itu masih boleh kita gunakan untuk berwudu. Karena itu air itu boleh kita gunakan untuk berwudu karena baunya itu karena dia bercampur dengan besi-besi yang ada di sekitar pipa itu boleh kita gunakan. Air mutajassim. Lalu ada air boleh kita gunakan, tidak boleh kita gunakan dulu, tapi dia suci itu. Air yang tahur. Misalnya air teh, kopi, dan lain-lain. Yang keempat sekaligus air yang tidak boleh kita gunakan sama sekali, ghairul mutlaq. Ini air yang tidak boleh kita gunakan sama sekali. Biasanya air-air yang tidak boleh kita gunakan. Jadi yang kita boleh gunakan adalah air yang mutlak. Air yang teh, kopi tidak boleh, tapi halal diminum karena berubah sifatnya dari air yang mutlak. Nah, sedangkan air mutlak ini kalau di Indonesia sungguh banyak air-air ini yang bertebaran di Indonesia, boleh kita pakai untuk wudu. Kalau air mutanajis, air tahur, dan air mutlak kita boleh kita gunakan untuk berwudu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke sholat ya. Fikih sholat, nah ini banyak persoalan di sini. Fikih sholat. Dalam Islam, sholat ini adalah doa. Sholat itu dimulai dengan kata doa. Jadi sholat itu kita baca doa aja dari depan sampai belakang itu namanya sudah sholat. Tapi doanya diajarkan oleh Rasulullah. Sebab sholat ini termasuk ibadah yang harus kita tanyakan ke Rasulullah, boleh apa tidaknya. Setelah Rasulullah meninggal, banyak lahir aliran-aliran yang memperbanyak dan memperluas sholat. Misalnya kemarin di Jawa Timur ya, itu tidak ada tumakninahnya sholat itu. Sholat ini secara bahasa artinya doa, doa. Jadi dari awal kita Allahu Akbar sampai salam itu masih termasuk dalam kategori sholat. Definisinya sholat itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan setelah Rasulullah meninggal dalam rangka mencari ridho Allah sirran wa alaniyatan. Boleh. Jadi ada sholat-sholat yang memang disyariatkan secara sendiri ya. Ada berjamaah dan sendiri. Boleh tak sholat malam itu berjamaah? Boleh. Rasulullah pernah melakukan berjamaah. Jadi yang Rasulullah pernah lakukan berjamaah itu boleh kita lakukan berjamaah. Kalau yang tidak boleh dilakukan berjamaah. Jadi sholat ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam bab Islam ya, bab sholat. Artinya orang kalau tidak sholat memang berat ya. Kalau orang tidak sholat itu berat. Sebab inilah awalu ma yuhsibul abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama sekali ditanya Allah nanti di akhirat adalah sholat. Sholatnya harus menjadi bagian utama. Kita mengenal rukun sholat ada 13. Mulai dari niat. Niat termasuk sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Cuma persoalan ulama adalah niat harus kita ucapkan di awal sholat. Apakah diucapkan apa tidak? Kalau Syafi'i diucapkan. Karena banyak orang-orang NU lebih banyak sholat itu diucapkan secara lisan. Nawaitu sholat, saya berniat sholat. Madu fiha arba rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau selain mazhab Syafi'i nggak ada masalah. Niat mahalluhal qalb, niat itu tempatnya ada dalam hati. Cukup kita berniat. Bulan puasa ini kalau kita tidak niat nggak sah puasa kita. Boleh nggak kita berniat dengan perbuatan? Boleh kata Imam Abu Hanifah, termasuk juga Imam Hambali dan Imam Malik. Sebab niat itu adalah tempatnya dalam hati. Jadi kita berniat dalam hati kita. Bahkan perbuatan bisa dianggap sebuah niat ya. Kita wudu, kita mempersiapkan benda-benda sholat. Apakah ini termasuk bagian daripada
yang wajib kita laksanakan? Iya. Jadi harus tergerak dalam hati kita bahwa itu adalah niat kita melakukan sholat. Ngapain kita wudhu? Ngapain kita pakai peci? Ngapain kita pakai sarung? Pakai baju sholat kalau tidak untuk sholat? Oke. Yang kedua, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini juga bagian daripada upaya kita dalam melaksanakan sholat. Kalau kita tidak tahu kiblat, misalnya kita terdampar di sebuah pulau, di pulau itu nggak tahu kiblat, nah kita bisa melihat pohon ya, sebab biasanya timur itu jarang kena matahari, nah lawan itu adalah barat. Suatu saat kalau orang sudah tahu kiblat, orang sana bisa lewat ya, kita tanya, Mas, kiblat kemana? Oh, ke sana itu. Berbeda dengan arah kita sholat. Sholat yang sudah kita lakukan boleh tidak diulang lagi, nggak apa-apa. Nah itu dalam menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini berdiri menghadap kiblat itu merupakan salah satu rukun dan termasuk daripada rukun sholat berdiri. Nah silakan nanti dibaca rukun sholat sampai 13 ya, 13 rukun sholat. Imam Syafi'i menambah tumakninah. Jadi orang-orang Jawa Timur itu nggak tahu dia bermasalah apa itu. Kalau nggak salah di daerah Montorejo yang sholatnya kencang banget itu 20 rakaat cuma 7 menit kencang banget itu. Nah itu tidak ada tumakninahnya. Kalau secara mazhab Syafi'i itu batal itu. Secara biasa juga batal itu. Jadi cuma mereka yang mengatakan itu boleh. Tapi dari mereka bisa kita terima juga ya. Artinya kami kalau baca doa nggak panjang-panjang gitu. Cuma di depannya saja. Misalnya subhanallah, subhanarabbikal a'la, subhanallah. Mereka baca subhana ini. Subhana, sami Allah, subhana. Coba sekali suaranya. Itu tetap tidak ada niat untuk sholat sebenarnya. Kalau kita seperti itu ya. Nah ini diantara model-model kita melaksanakan sholat yang memang dilarang oleh agama. Sholat ini juga termasuk salah satu rukun Islam yang memang nomor 2 ya setelah syahadat sholat. Dan sholat ini termasuk bagian daripada yang penting dalam Islam. Artinya termasuk rukun Islam dan termasuk juga bagian daripada peradaban Islam. Artinya orang kalau tidak sholat boleh kita katakan kafir ya. Sebab bedanya orang Islam dengan tidak Islam itu adalah sholat. Boleh kita katakan itu kafir kalau tidak sholat. Nah, yang ketiga, sholat ini juga merupakan gambarannya seseorang itu bisa dianggap sudah melaksanakan Islam. Kalau dia sudah sholat, berarti dia sudah dianggap sudah selesai melaksanakan ajaran Islam. Tinggal nanti yang lain-lainnya itu. Sebab sholat ini merupakan kewajiban pribadi, kewajiban pribadi kita dan juga kewajiban bermasyarakat. Artinya pribadi kita harus sholat dan masyarakat juga harus menerima setiap amalan sholat kita. Nah, dalam sholat ini pertama harus suci dulu. Artinya pakaian kita harus bersih. Tidak boleh menempel najis dan tidak boleh kena najis. Kalau misalnya tahunya setelah sholat bagaimana? Itu boleh kata ulama, sebenarnya tidak termasuk daripada rukun. Rukun dan syarat itu beda. Rukun itu adalah dakhilul mahiyah, dia masuk ke dalam ibadah sholat. Sedangkan syarat itu adalah kharijul mahiyah, syarat sholat. Misalnya Islam, kalau dia sudah Islam berarti dia wajib sholat. Yang kedua, bersih anggota tubuhnya daripada najis-najis dan yang membatalkan sholat. Yang nomor 3, bersih tempatnya, bajunya, musolanya gitu. Itu harus bersih dari najis. Kalau masih termasuk itu kotor dengan ada halang-halangan sholat di dalamnya, itu boleh kita sholat di dalamnya. Yang keempat, harus bersih diri sahih diri kita, bersih daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu namanya kharijul mahiyah, di luar daripada
sholat yang kita bicarakan. Ya. Setelah sholat selesai, nah apakah ada amalan-amalan khusus? Ada, misalnya berdoa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kalau habis sholat itu beliau berdoa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa barakana tabaraka ya laita zal jalali wal ikram. Begitu saja doa Rasulullah. Tapi ada yang menambah-nambahkan, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas hukum sholat ini adalah hukum yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita ikutin. Nah, apakah Rasulullah berdoa rame-rame? Ada sholat yang rame-rame, ada yang sendiri-sendiri. Misalnya sholat jamaah akan dibalas 27 derajat, itu dilakukan secara berjamaah. Seperti sholat zuhur tadi yang kita berjamaah itu mendapat 27 pahala daripada kita sholat sendiri. Nah, apakah kita berjamaah di rumah sama dengan di masjid? Berbeda ya. Ada 4 kategori jemaah yang disebutkan dalam kitab itu. Pertama, jemaah hukumnya wajib, sholat sendiri tidak sah. Ini pendapat Abu Hurairah, Imam Bukhari, dan Imam Bukhari dan ulama-ulama sezamannya. Mereka menganggap sholat di masjid itu adalah wajib, sedangkan sholat di rumah menjadi tidak sah. Tidak boleh sholat di rumah kecuali harus di masjid. Pendapat kedua, boleh sholat di rumah, ya, boleh sholat di rumah tetap halal gitu. Sementara di masjid tetap pahalanya 27 derajat. 27 derajat. Yang ketiga, sunnah muakkad, yang boleh kita di rumah sama anak, sama istri gitu. Dan tidak ada ulama yang mengatakan pendapat ini salah. Tapi kalau ada pendapat yang ini salah, itu juga keliru ya. Sebab sholat sendiri itu kan juga merupakan bagian daripada ibadah lillah, ibadah kepada Allah. Seperti sholat sendiri itu adalah sholat malam ya. Malam itu bisa sendiri, bisa berjamaah. Pernah nggak Rasulullah berjamaah? Pernah. Kapan? Ya suatu sholat malam Rasulullah sholat sendiri. Lalu ada Ibnu Abbas yang ikut pada saat itu. Beliau usianya baru 7 tahun. Lalu diambil kupingnya sama Rasulullah, diputar gitu, ditaruh di sebelah kanan. Nah, di situ kita dapat belajar bahwa khusyuk itu apakah khusyuk termasuk rukun sholat? Ada satu imam yang masuknya Imam Ghazali, khusyuk. Nah, kalau kita nggak khusyuk sholat, sah nggak sholat kita? Ulama itu tetap sah. Misalnya kalau kita berjamaah, karena kita baca imam panjang, kita malah berhayal ya, datang memori-memori lama kita, mempengaruhi bentuk-bentuk hayalan kita. Baru lagi ya, berhayal ke sana, pernah ke sini. Nah, kita terhibur oleh lamunan itu. Apakah itu termasuk membatalkan sholat atau tidak? Nah, termasuk ini yang tidak membatalkan sholat. Silakan. Tapi kalau bisa seluruh pikiran kita, seluruh gerak tubuh kita tergerak untuk melaksanakan sholat. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama dengan nama khiyarun niyah, berubahnya niat ketika sholat. Nah, itu bisa mempengaruhi sholat. Misalnya ketika haji ya, kita lagi umroh. Kalau umroh itu kan cuma tawaf sama sa'i ya. Di tengah-tengah tawaf putaran ketiga kita ketemu teman gitu. Ketemu teman, umroh tuh? Iya. Pakai travel apa? Saya travel ini gitu. Akhirnya ngobrol gitu. Itu termasuk rukun niat. Harus yang kita rubah niat itu menjadi rukun niat. Artinya apa? Niat kita tawaf nanti berubah menjadi tidak tawaf karena kita ketemu teman kita misalnya. Nah, baru 3 rakaat, baru 3 putaran sudah ketemu dengan orang. Nah, kalau itu kita tarik cepat bisa, tapi kalau kita ngobrol lama ngobrol kita dengan dia, nah itu akan menjadi sebuah hukum yang nanti akan mempengaruhi perbuatan kita dalam umrah. Nah, inilah sholat yang Allah berikan kepada kita, bahwa sholat ini juga merupakan aturan-aturan yang baku dalam Islam, dan ada juga yang tidak baku aturannya dalam Islam. Misalnya boleh nggak berjamaah berdua saja di masjid gitu, dengan mantan misalnya gitu. Mantan ini kan seperti HP silent ya, nggak ada bunyi tapi ada getar. Nah, kita bermakmum dengan mantan kita jadi imam, kita jadi makmum gitu, di masjid kantor misalnya. Apakah itu sah? Tentu saja sah.
karena perbuatan dengan keadaan hati itu kan berbeda ya, berbeda. Nah di sana kita tidak bisa mengikut sertakan orang lain untuk berjemaah dengan kita, dan bisa juga kita melakukan berdua sampai akhir lalu kita pisah gitu ya. Sah nggak sholatnya? Nah, secara umum sholatnya sah ya, tapi secara secara detail kita anggap ada mempengaruhi gaya sholat, apa sholat, karena dengan mantan misalnya gitu. Ini termasuk hal yang disimak juga di tengah-tengah sholat. Yang ketiga puasa. Puasa ini adalah mulai menahan dari subuh sampai maghrib. Apa diajarkan oleh puasa? Puasa itu mengajarkan kita adalah satu, kita menahan dari yang halal, supaya yang haram jangan kita dekati. Kita punya di rumah masakan ya, masakan Padang, masakan Sunda, ada di rumah masakan itu kita simpan di rumah. Nah ketika berbuka puasa boleh kita makan. Nah apakah ini termasuk rukun daripada rukun ibadah? Iya, ini termasuk pada rukun ibadah. Nah, puasa ini agak berbeda karena cuma setahun sekali ya. Juga biasa puasa-puasa sunnah kita lanjutkan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, 3 hari menjelang berbuka, 3 hari 13, 14, 15 setiap bulan, itu merupakan hari-hari yang disunahkan kita berpuasa. Dan kita tidak bisa menolak ini ya, menolak tentang puasa-puasa sunnah ini. Nah yang puasa wajib itu hanya puasa nazar. Di Padang biasa orang bernazar dengan puasa. Kalau anak saya lulus, saya puasa ya. Kalau anak saya nggak lulus, saya nggak puasa misalnya gitu. Nah di Padang itu sudah biasa menjadi ini menjadi puasa wajib ini. Kalau puasa wajib bedanya dengan sunnah, niatnya harus berbeda. Kalau puasa wajib kita berniat sebelum subuh. Kalau kita berniat siang hari boleh selama puasa sunnah. Nah, Rasulullah sering kalau pulang dari masjid, beliau ke rumah ketemu Aisyah. Ya Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu kita puasa. Nah ini juga gambaran menurut saya kepada Rasulullah. Semua uang yang beliau punya itu digunakan untuk dakwah. Waktu perang Badar itu hampir 20 miliar Rasulullah dapat duit. Tapi semuanya beliau gunakan untuk untuk dakwah, bukan hanya untuk pribadi. Di sini sebenarnya beliau gunakan untuk pribadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Itu rampasan perang Badar. Beliau mendapatkan 20 miliar ya. 7 auqiyah. Auqiyah itu dulu di zaman orang Arab, auqiyah itu adalah tempat orang nyimpan emas, seperti kantong dari kain biasa ya, yang dibulatin nanti ditaruh emas di dalamnya. Jadi zaman dulu sudah ada pengrajin emas ya. Nah ini merupakan salah satu bagian dari Rasulullah melaksanakan puasa sunnah seperti itu. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa bayar hutang ya, itu kan wajib itu. Nah nggak boleh kita niatnya di tengah hari. Kalau puasa sunnah boleh kita di tengah hari. Rukun puasa itu 2 ya. Pertama niat, yang kedua imsak. Kalau kita mimpi basah misalnya siang hari laki-laki ya, kalau perempuan monggo, itu boleh kita melaksanakan puasa terus, nggak apa-apa. Kalau memang tidak disengaja ya, kalau siang harinya kita mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, jima hubungan suami istri, cuma 2 itu yang membatalkan puasanya. Artinya puasa ini lebih terbuka daripada sholat ya, karena lama waktunya. Kalau seandainya dilarang itu juga, kalau berhubungan suami istri memang dilarang oleh agama, karena kita mengaitkannya dengan imsak tadi ya, menahan sesuatu yang mengharamkan dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, ini salah satu contoh daripada kita konteksnya beribadah. Kalau kita masuk ke sini, berarti kita akan mendapati sebuah ilmu yang menjalurkan kita untuk mempelajari puasa ini dari Rasulullah. Artinya boleh nggak kita gosok gigi misalnya gitu ya? Itu dibolehkan kalau siang hari, kalau pagi hari. Kalau siang hari nanti menjadi makruh. Nah inilah yang dimaksud dengan
bab-bab dalam fikih ya, bab fikih. Terakhir tentang zakat. Nah, zakat ini nanti di akhir puasa ini ada zakat fitrah ya. Zakat fitrah itulah zakat kita menerima perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah. Pokoknya semuanya wajib zakat. Bayi yang baru lahir pun, kalau lahirnya sebelum azan maghrib, akhir Ramadan, itu wajib zakat. Misalnya jam 5 nih, atau jam berapa tuh? Jam setengah 6 lahirnya, maghrib jam 6 lewat 45 nih. Itu wajib kita zakatin. Nggak boleh kita tidak zakatin. Karena kalau dia lahirnya setelah atau meninggalnya setelah maghrib, kalau lahir setelah maghrib, tentu tidak boleh kita jadikan masuk bulan ini ya. Berarti dia bulan depan, dia tidak bayar zakat fitrah. Tapi kalau misalnya meninggalnya harus sebelum maghrib, nah berarti boleh kita masukkan ke dalam zakat fitrah dan kita bayarkan. Ini dalam zakat fitrah. Menurut ulama zakat ini sebenarnya sama ya, cuma perbedaan ulama kadang-kadang ada yang boleh langsung, ada yang tidak. Sebab dalam Al-Quran kita perhatikan lil fuqara lil masakin wa bin sabil wa yang orang mu'allaf qulubuhum. Lalu yang 4 itu digunakan dalil bukan li. Boleh kita misalnya orang merdeka itu orang budak itu, kalau sekarang kan tidak ada lagi budak ya. Malaysia, dua negara Malaysia mengakui bahwa negeri Malaka, negeri Penang, tambah dengan Brunei Darussalam ya. Dua negara itu sudah mengakui bahwa perbudakan ini bisa menjadi bagian daripada zakat. Contoh, orang melahirkan di rumah sakit, lalu dia tidak punya duit, anaknya tertahan, itu sama dengan budak. Boleh kita berikan zakat kita kepada rumah sakit, anaknya dibawa pulang. Misalnya di rumah sakit melahirkan ya, banyak perempuan-perempuan yang melahirkan karena alasan-alasan tertentu, lalu tengah malam itu dia kabur itu, anaknya ditinggal ya. Nah ini anak seperti ini termasuk anak yang dibuang, yang boleh kita lepaskan dari hukum-hukum yang memiliki anak gitu. Biasanya orang-orang seperti ini akan mengalami masa-masa sulit nanti di hari tua ya, karena dia membiarkan anaknya besar tanpa bimbingan seorang ibu. Ayah ibu ini memang penting dalam pendidikan anak ya, ayah ibu. Kalau salah satunya hilang, misalnya ayahnya meninggal atau ibunya salah satu meninggal ya, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang memang bisa memberikan kasih sayang. Anak-anak itu kan kasih sayang. Nah ini termasuk bagian daripada fikih yang masuk dalam konteks perbuatan manusia dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Boleh nggak? Misalnya kita memasukkan ke pendidikan lain, silakan, tidak ada masalah. Pendidikan sekolah, pendidikan pesantren, itu adalah penyambung tangan daripada pendidikan orang tua. Kita boleh melakukan itu kepada anak-anak kita selama dalam konteks pendidikan itu dilakukan oleh orang-orang yang bisa mendidik anak kita dengan tujuan yang sama. Silakan. Anak saya malah di Taruna Al-Quran ya, sekolah tahfiz di sana, karena kebetulan anak saya itu manut sama saya ya. Karena 4 anak. Yang pertama itu dulu pernah ditabrak motor ya waktu kecil. Kayaknya kognitifnya bermasalah saja. Matematiknya ketinggalan terus. Sampai sekarang remedi itu matematik. Ini baru selesai ujian ini. Remedinya matematik itu. Ini saya katakan, ya nak masuk ke Taruna Al-Quran, hafal Quran, bisa sholat, bisa apa. Ayah nggak mau kita ranking. Ternyata anak saya patut ya, dia ranking 32 dari 34 siswa. 2 dari bawah, alhamdulillah. Masih ada yang di bawah dia. Ya bagi saya itu sebuah penilaian biasa saja ya. Kalaupun besok anak saya ranking 35, 33 siswa nggak ada masalah ya. Yang 2 dari mana gitu. Inilah beberapa abwab fikih yang kita masukkan dalam konteks fikih. Monggo waktu kita sudah habis, kalau ada pertanyaan kita jawab dengan singkat insyaallah ya. Ada waktu 10 menit untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang kasus-kasus apapun lah.
masih bagian daripada fikih kita bicarakan. Mangga. Kalau di usul fikih itu kan ada kaidah-kaidah itu ya. Iya. Macam-macam. Terus itu memang sudah segitu aja, nggak ada lagi tambahan sekarang. Kontemporer itu nggak ada lagi kaidah yang baru-baru dimunculkan sekarang atau kaidah-kaidah fikih itu misalnya gini, al yakin la yuzalu bisyak. Al yakin perbuatan kita yang yakin tidak boleh dihapus dengan keraguan. Contoh, waktu zuhur kita di kantor, kita ingat berwudu. Lalu setelah berwudu kita kentut. Karena yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari dua jalan, dari kubul dan dari dubur ya, dubur belakang, kubul depan. Apapun yang keluar itu membatalkan wudu, walaupun bukan sesuatu yang biasa kita keluarkan. Misalnya kita BAB gitu ya, yang keluar koin gitu ya, karena kita makan koin kan keluar koin itu. Atau apalah yang keluar selain dari yang biasa kita makan itu tetap wudunya batal. Yang keluar dari dua jalan walaupun bukan yang biasa keluar. Nah, setelah kita kentut, lalu pas asar kita bilang begini, weh, saya tadi sudah wudu ya di masjid. Batal kamu saya? Lupa kok ini. Nah, kalau lupa itu termasuk yang syak, ragu. Batal enggak makan, enggak minum kok. Udah makan minum itu tidak membatalkan wudu. Kecuali makan minum sambil kentut gitu. Allahu Akbar, nah itu apa? Nah, makan minum tidak dianggap membatalkan wudu. Boleh enggak kita sholat? Boleh. Sah enggak sholatnya? Sah. Walaupun dia kentut tadi karena dia lupa. Kalau dia lupa boleh. Itu namanya hukum yang berdasarkan penilaian. Pertanyaan Ustaz tadi, apakah ada hukum-hukum baru yang keluar dari hukum lama gitu ya? Ada beberapa kaidah-kaidah yang baru yang dibikin oleh para ulama-ulama tentang fikih ini ya. Ya terus terang saya tidak bisa memberikan contohnya. Apakah hukum baru ini berlaku juga hukum yang berlaku di semua tempat? Biasanya hukum berlaku ini adalah hukum yang berlaku secara khusus. Secara khusus biasa nanti ada kaidah-kaidah tertentu yang menawarkan kita hukum-hukum yang secara khusus. Karena manusia ini merupakan ciptaan Allah ya. Jadi nggak ada yang baru lagi kayaknya gitu. Paling dalam konteks hukum-hukum yang berlaku di masyarakat yang mungkin tidak semua masyarakat itu bisa ya. Misalnya di Indonesia ini kan kita punya tambang gitu, punya barang-barang. Itu kan ada kaidah-kaidah tertentunya nanti tentang barang-barang itu. Misalnya kalau yang menemukan pribadi itu menjadi tambang pribadi, nggak masuk negara di dalamnya itu. Kalau negara ingin membuat perusahaan di sana, ya harus membeli kepada orang yang menemukan pertama sekali. Gitu. Nah ini kan kaidahnya bisa kita buat nanti, misalnya gini ya. Tambang umum menjadi pribadi ketika sudah dibeli gitu ya. Itu kan bisa kita jadikan sebuah hukum untuk mendebat segala sesuatu yang berkaitan nanti dengan hukum yang baru. Itu bisa kita gunakan hukum baru itu selama hukum-hukum itu memang tidak banyak digunakan oleh negara Arab. Sebab Islam ini kan turunnya di Arab ya. Ka'bah merupakan pusat dunia yang kita sebutkan kemarin ya, 2 kali matahari di atas Ka'bah bulan 6 dan ada vibration di bawah Ka'bah. Vibration ini adalah satu hal yang bisa membuat orang-orang Arab, kenapa orang Arab itu sehat. Jadi banyak orang-orang kafir itu pura-pura jadi muslim waktu haji, waktu umrah, mereka hanya ingin dekat dengan pusat vibration. Jadi Ka'bahnya adalah pusat dunia ya, Ka'bahnya adalah pusat dunia. Dan Mustafa Kamal itu menemukan bahwa lempengan bumi yang bergerak itu sekali bergerak kan nanti terjadi gempa ya di mana-mana ya,
itu bergerak secara teratur mengitari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah pusat dunia. Inilah Allah mengapa menurunkan Islam di Timur Tengah ya. Karena Saudi itu kan ujung Asia. Saudi ujung Asia, perbatasan dengan Afrika, dan Eropa ya. Jadi Saudi itu adalah tengah-tengahnya. Kenapa Allah turunkan Islam di Timur Tengah? Karena biar nyobaannya itu sama. Kalau Islam turun di Indonesia kan Eropa jauh. Lama mereka mendapatkan syiar-syiar Islam. Amerika juga jauh. Jadi ala kulli hal kita tetapkan bahwa daerah-daerah yang berada di tanah Arab itu adalah daerah-daerah yang sangat subur untuk dakwah. Nanti menyebar ke Eropa gampang, ke Afrika gampang, ke Asia gampang, ke Amerika juga dekat. Nah, itulah salah satu kenapa Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia. Karena dulu sudah tidak ditulis dalam sejarah ya, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu pernah ke Jawa dulu, membawa Islam ke tanah Jawa. Lalu mereka bersatu dengan orang Jawa, membangun peradaban, dan banyak meninggal di sini juga ya. Tapi menurut buku yang ditulis oleh Ismail Haikal itu tidak ditemukan sahabat Nabi yang meninggal di sini ya. Paling jauh itu di India. India itu adalah daerah yang timur ya, timurnya Jazirah Arab itu India. Di sana ada banyak Nabi yang ditemukan meninggal. Jauh daripada itu tidak ditemukan lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ada sahabat-sahabat Nabi yang dulu datang ke Jawa, balik lagi ke Arab, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu pernah datang ke Indonesia. Menurut ahli sejarah ya, kita tidak menemukan itu. Ya, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita rasa cukup ya untuk hari ini. 5 menit menjelang jam 1. Terima kasih. Subhanallahumma